Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat pagi dan selamat datang di podcast pagi. Pada hari ini, saya Ahmad Yusuf, biasa dipanggil Didi, ditemani oleh rekan saya. Saya Muhammad Fadil Ridho, biasa dipanggil Adin. Oke, Din, akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain sih, Din? Akhir-akhir ini ya, aku sih kalau akhir-akhir ini tuh banyak tugas yang belum selesai. Terus habis itu aku juga sibuk belajar kan, Iya, dan akhir ini apalagi mau ujian. Bahkan hari ini sih sudah ujian sih. iya, Nah, jadinya aku tuh tiap pulang sekolah tuh ya belajar lah sedikit-sedikit tuh. Nah, buat persiapan, dan biar nanti kalau ujian itu kaget lah, kalau soalnya itu kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. iya. Nah, kamu sendiri nih, Di, emang kamu nggak belajar? Nah, kalau aku sih belum sempet buat nyicil belajar ya, karena ya masih banyak eh, tugas-tugas yang belum selesai. Ya salahku juga sih, aku kan kebanyakan acara akhir-akhir ini gitu. Terus ya takutnya ntar kalau eh, kan masih bisa apa ya, ngerjain lebih baik ngerjain tugas dulu. Ntar kalau makan udah mepet-mepet, biasalah, ujian mepet-mepet baru belajar lah gitu. Ya, bentar. Emang kamu nggak takut nilai ujian turun? Kan Ya, nilai ujian kan juga penting. Ayo. ya mau gimana lagi sih? Aku kan belum ngumpulin tugas itu, aku maunya ya nyelesain tugas-tugas dulu gitu. Terus baru ntar kalau makan sudah oke semua, udah lunas semua, baru saya apa buat ujian gitu. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong nih, ya, hari ini kita mau bahas apa sih? Oke, teman-teman, hari ini kami berbincang itu topik seputar dunia teknologi nih, teman-teman. Lebih tepatnya kita akan membahas soal AI. Nah, teman-teman Oke, sebelumnya itu udah pada tahu belum apa itu AI? Nah, kamu sendiri tahu nggak, Din, apa itu AI? aku sendiri ya. Ya. Menurutku nih, AI atau kecerdasan buatan itu adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembangunan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang tugas-tugasnya itu biasanya itu memerlukan kecerdasan dari manusia itu. Nah, ini tuh melibatkan pengembangan algoritma dan model matematika yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, lalu mengenali pola, membuat keputusan, dan bahkan nih, AI itu bisa menyelesaikan masalah tanpa campur tangan manusia secara langsung. Nah, tahu nggak? Iya. Nah, AI juga memiliki berbagai aplikasi nih. Tahu nggak apa aja? Apa aja tuh? Nah, di AI ini memiliki aplikasi seperti pengenalan wajah, kendaraan otonom, bahkan penerjemahan bahasa juga. Nah, Hmm. misal kalau kamu keluar negeri ini, kamu bingung itu orang pakai bahasa apa. Nah, itu kamu bisa ke AI buat apa menerjemahin bahasa tersebut. Berarti Oh, teknologi AI ini sangat canggih ya betul, di era sekarang ini kan banyak keperluan misal kita lagi ke luar negeri gitu ya kayak kayak tadi kasusnya itu berarti sangat bermanfaat ya. betul banget. Dan AI juga bisa menganalisis data loh. Wih, Nah, keren banget ya kayak gitu ya. tahu gak sih? Jadi gini, bayangin ya, kalau AI ini makin pintar dari manusia. Walaupun AI ini buatan manusia itu sendiri. Bayang nggak sih, misal ya, AI ini berkembang tanpa kontrol yang tepat. Nah, kita itu bisa kehilangan kendali atas teknologi yang kita ciptain sendiri itu tadi. Wih, betul betul Nah, banget. contohnya nih, kamu tahu nggak? Apa tuh? Nah, contohnya ini AI bisa mengambil keputusan yang nggak etis atau bahkan bahaya buat kita semua. Wih, serem banget ya teman-teman. Ini teknologi buatan kita sendiri sebagai manusia, kita yang membuat teknologi ini malah membuahkan kekhawatiran yang besar di di kalangan masyarakat. Ya, Betul. itu tadi teman-teman udah paham ya apa itu AI gitu dan bahayanya seperti apa. Tuh. Nah, ngomong-ngomong soal tugas dan AI nih, ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh kita sebagai kalangan remaja yang sebagai pelajar nih, itu kan dikasih tugas sama guru, itu kan biasanya mesti ngerjain tugas tuh pakai AI. Apa-apa pakai AI, nggak tugas doang. Semuanya tuh kita pasti Bukan searchingnya semuanya pakai ya. AI. Nah, Ya, ngerasa nggak sih? itu sih aku juga ngerasa banget. Aku ya, kalau menurutku nih, emang benar mengerjakan tugas dengan AI itu kayak mudah banget lah, tinggal copy, paste terus lihat kan itu udah muncul jawabannya. Tapi balik lagi nih, guru memberikan kita tugas itu agar kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di situ dengan cara kita sendiri. Hmm. Nah, misal nih kalau kita nggak mau nyelesain masalah yang apa dengan cara kita sendiri nih. Contoh tugas yang dikasih dengan guru, apa tugas yang dikasih guru tadi. Ya, Kalau misal kita nyelesainnya itu pakai AI ya, terus gunanya tugas yang dikasih oleh guru itu buat apa gitu?
kayak nggak mengasah nggak mengasah materi yang udah diajarin ya. Ya, Gitu. betul. Setuju banget. Biasanya di kalangan pelajar kayak kita ini kan mikir tugas kalau suatu hal yang berat ya, tapi di Betul. sisi lain aku berpendapat kalau tugas nih punya peran penting kayak ya dari aspek penyelesaian masalah gitu. Oh, iya sih. Tapi nyadar nggak sih, terutama di kalangan pelajar, terus mahasiswa, itu yang udah biasa kayak berketergantungan dengan AI gitu. Yang berpikir kalau tugas yang dikasih oleh guru itu berat. Nah, akhirnya dia bergantung dengan AI itu mengerjakan tugas-tugasnya di sana tanpa berpikir sedikit pun. Nah, Ya. mungkin nggak sih hal-hal seperti ini tuh yang bisa bikin kedepannya tuh jadi mahasiswa kayak mahasiswa pelajar itu males gitu mau belajar mau ngerjain Iya tugas sih. karena sering mengandalkan AI itu. Iya, ngerasa kayak ya banyak ya kayak gitu ya. Eh, ada juga sih ini menurutmu ya di dampak negatif penggunaan AI apalagi sih yang berpengaruh di kehidupan pelajar kayak kita selain yang kita bahas yang di atas tadi. Oke, tadi kan udah membahas banyak tuh ya dari aspek pendidikan tuh seperti apa ya di dunia pendidikan tuh kayak apa. Nah, aku punya pendapat nih soal dampak negatif di bidang selain pendidikan, yaitu aku punya pendapat di bidang pekerjaan. Nah, sekarang-sekarang Pekerjaan pun juga ada dampak banyak, negatifnya. banyak banget. Nah, dampak-dampak negatif dari AI yang merujuk di dunia pekerjaan Pekerjaan ini, itu contohnya sekarang ini kan banyak-banyaknya pengangguran yang pekerjaannya itu udah apa ya, udah diambil alih sama AI gitu kan. Nah, aku nih sempat baca berita CNBC itu bilang kalau menurut laporan terbaru WEF, perusahaan yang telah disurvei itu memperkirakan 83 juta pekerjaan akan hilang meskipun udah diimbangi dengan terciptanya 69 juta pekerjaan baru lainnya. Tapi itu masih menyisakan 14 juta posisi yang tereliminasi. Nah, ini yang berarti itu terciptanya kontraksi 2% dari tenaga kerja global. Jadi itu angka yang nggak kecil ya, itu angka bukan besar angka yang banget itu. kecil dan itu pun bergantung sangat besar banget. Iya, Nah, karena sekarang banyak banget pekerjaan yang digantikan sama AI ini, contoh nih, aku punya beberapa contoh eh, pekerjaan yang biasanya itu digantikan oleh AI apa aja nah tuh? sekarang. Nah, contohnya itu ada di bidang layanan pelanggan atau yang biasa disebut customer service tuh. Itu tuh banyak banget yang udah digantikan oleh AI. Kasihan ya sama orang-orang yang dulu Betul kerja sebagai banget. customer service ya, Yang biasanya eh, dikerjakan sebagai manusia, betul sekarang dikerjakan oleh teknologi itu teknologi sendiri. ya. Nah, itu kan udah banyak tuh yang diganti kan sama AI. Dan nggak hanya itu, Apalagi pasti tuh? pasti ada banyak lagi. Nah, pekerjaan lainnya. Nah, aku tuh pernah dengar juga di berita sama baca-baca gitu, Oke. kalau di Indonesia itu sendiri itu sudah menyumbang kunjungan aplikasi AI ketiga terbanyak di dunia. Di Nah, dunia bayangin, itu di dunia. global berarti ya Ya, skalanya ya. betul. Nah, menurutku nih ya, pernyataan ini tuh memperkuat keyakinan lapangan pekerjaan di Indonesia. Aku tuh mikir ke depannya itu gimana kalau misal lapangan pekerjaan itu banyak banget yang digantikan oleh AI. Ini nasib manusia kayak gimana gitu kan. Iya. Nah, hal ini itu tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Nah, contoh khawatirnya itu kayak eh, pengangguran massal. Mm-mm. Itu parah banget dan itu juga bisa menyebabkan ini pergeseran keterampilan yang diperlukan di masa depan. Oke, Nah, ya suka ngerasa sedih ya teman-teman kayak melihat di zaman sekarang ini kan banyak yang manusia-manusia yang lapangan pekerjaannya itu udah digantikan sama AI. Sedangkan di zaman dulu sebelum kita berketergantungan dengan teknologi, kita ini kebanyakan mempekerjakan manusia sebagai sumber daya manusianya, bukan sebagai sumber daya teknologi. Justru malah sekarang ini sumber daya manusianya berubah jadi sumber daya teknologi betul gitu. banget. Nah, ada lagi nih Din, Apa itu? menurutku yang dampak yang negatif itu di selain tadi ya, kita kan udah bahas yang bidang pendidikan, Pendidikan, udah bahas bidang pekerjaan, pekerjaan. Nah, ini kan yang relate sama kita lah sebagai anak sebagai muda. anak muda. Iya. Iya. Nah, Apa itu? ini dampak negatif di dunia sosial media. Kan Dunia pasti kan sosial ya media. anak remaja sekarang kan banyak yang main sosial media Pasti gitu. banget.
Pasti banyak Nah, yang tahu juga kan. sebelumnya kamu udah pernah dengar belum apa itu teknologi deepfake? Deepfake. Mm-mm. Eh, Kan banyak tuh sekarang berita-berita yang bahas tentang kerugian orang yang apa sih yang dirugikan dengan teknologi deepfake ini di sosial aku media. nggak tahu sih, baru ini denger. Kamu belum Emang tahu itu apa apa? itu deepfake. Nggak Nah, tahu sih. jadi teman-teman, teknologi deepfake ini adalah sebuah teknik kecerdasan buatan yang bisa memanipulasi atau menciptakan video, audio, ataupun gambar yang tampak sangat realistik. Namun sebenarnya itu palsu. Deepfake menggunakan teknik deep learning dan kecerdasan buatan untuk membuat atau mengubah konten multimedia ini dengan cara yang sangat realistik. Nah, teknologi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari yang hiburan, penipuan, maupun manipulasi politik. Salah satu contoh yang paling umum dari penggunaan deepfake ini adalah mengganti wajah seseorang, itu diganti wajahnya itu dengan wajah orang yang lain, sehingga itu terkesan seperti orang itu yang mengucapkan dari omongan orang lain. Nah, itu kan kasihan ya buat masyarakat-masyarakat yang awam akan teknologi itu Ya, kan pasti banyak banget korbannya kan. pasti kayak kasihan lah masyarakat yang gagap teknologi itu kan belum tahu apa-apa udah disuguhin sama teknologi yang kayak gini, Sama oknum-oknum yang tidak yang nggak bertanggung tanggung jawab tadi. jawab. Betul. Nah, Wah, kasihan. ternyata ngeri juga ya dampak teknologi zaman ini ya. Betul. Nah, dan aku juga ngira sih pasti banyak banget korban, terutama tadi orang-orang yang gaptek Awam, atau iya. gagap teknologi, ya kan? Terus dan itu pun juga bisa menjadi ancaman untuk masyarakat juga. Nah, Mm, terutama yang orang-orang tadi gagap teknologi dan juga pasti ada ngiranya itu beneran nyata. mm, Nah, kayak misal nih, aku punya nenek kan, ya. dia baru pegang HP gitu. Terus dia lihat berita yang kayak gitu, kayak deepfake tadi. Ya. Karena itu suaranya sama, terus tampilannya Mukanya mirip sama yang betul, orang lain gitu dia ya. bilang ke saya, ini berita kayak gini, ini gimana nih kayak gitu. Padahal itu berita hoax gitu. Iya, bahaya banget ya Ya, teman-teman ya. pasti banyak banget orang-orang yang termanipulasi Oke. seperti itu. Nah, tadi tuh deepfake yang secara umum ya, aku ngejelasin deepfake itu apa. Nah, kamu tahu nggak dulu di era COVID-19 tuh era pandemi kita 2020 Ya, tuh kekerasan kayak pelecehan seksual itu kan terjadi biasanya di ruang publik ya, secara ya offline. secara Nah, offline betul. pas pandemi COVID-19 2020 itu malah berubah dari yang sebelumnya offline malah sekarang berubah jadi di online sekarang malah cyber malah Bukan gitu. hanya teknologinya yang modern, bahkan kasusnya ikut modern. Iya bener banget. Jadi Betul. kayak eh, pelaku kriminal ini malah merasa terfasilitasi dengan teknologi-teknologi yang ada di era sekarang ini. Nah, Komisi Nasional Perempuan itu mengatakan bahwa kekerasan gender berbasis online mulai meningkat saat pandemi COVID-19. Data kekerasan tahun 2020 selama pandemi terdapat 1.617 kasus. 1017 kasus. Besar banget kan angkanya. Wah, Dan gila sih. 1.458 kasus diantaranya itu adalah kasus kekerasan berbasis gender. Kekerasan gender berbasis online dan cyber yang diadukan secara langsung ke Komnas Perempuan ini hingga awal Oktober 2020 tuh ada 659. Sedangkan malah itu kan 2020. Ya, Kalau tahun-tahun sebelumnya kayak 2019 2017 itu malah sekitar cuma 17 kasus doang. wah, itu berarti berkali lipat-lipatnya ya. Iya, betul. Kayak ya itu tadi balik lagi kayak eh apa ya? Pelaku kriminal ini tuh merasa terfasilitasi sama teknologi-teknologi yang ada di zaman sekarang, bukan memberikan dampak yang positif eh ke masyarakat, malah Ngasih dampak negatif ke iya, masyarakat. malah banyak korbannya nih. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan stay at home atau WFH yang mengubah kehidupan publik saat WFH sebagian besar tidak melakukan tindakan pelaporan dan hanya diam saja ya wajar lah ya kan mereka kan pasti ngerasa mereka kan punya kesehatan mental Ya, terus kena kasus yang seperti ini kan pasti kesehatan mentalnya terganggu. Nah, betul. mereka ini mengalami post traumatic stress disorder Wah, atau yang aku biasa anak-anak zaman sekarang tuh ngomongnya PTSD itu gitu. pasti parah banget sih. Dan sembuhnya pun nggak, Susah ya betul. banget Pasti itu penyakit nggak mental hanya kayak gitu. sebentar. Iya, parah banget gak sih? Hmm, Nah, makin ngeri ya teknologi sekarang itu. ngeri banget. Ya, ini aku juga tahu salah satu bahaya AI lagi nih. Yang menurut itu juga gak kalah
dari bahaya yang kamu sebutkan tadi, yang kayak deepfake tadi. Apa itu? Itu juga parah. Yaitu keputusan yang tidak etis dan bias dari AI. Nah, contohnya nih itu kayak gini. AI itu kan nggak selalu membuat keputusan yang tepat. Betul. Nah, terkadang kan keputusan yang diambil bisa bias atau tidak etis gitu. Berarti sifatnya diskriminatif berarti ya. Bisa kayak gitu. AI itu kan karena mengambil dari tadi ya data ya. Data, betul. Karena AI ini belajar dari data yang mungkin tidak sempurna itu tadi dan mencerminkan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Nah, ya. Misalnya nih ya, ada kasus di mana sistem AI ini yang digunakan untuk pengrekrutan tenaga kerja itu ternyata bias terhadap gender atau ras tertentu. Jadi penyebabnya itu bisa beragam, mulai dari data yang tidak seimbang hingga algoritma yang tidak diperiksa dengan baik itu juga salah satu jadi penyebabnya. Dan ada juga dampaknya itu sangat merugikan banget karena keputusan yang diambil AI ini bisa mempengaruhi banyak kehidupan orang. Nah, ini tuh juga bisa memanipulasi banyak banget masyarakat. Iya. Nah, itu teman-teman banyaknya dampak-dampak negatif yang tercipta oleh teknologi AI ini. Ya, tadi contohnya kayak apa? Nenek Mudin ya, yang baru pertama kali pegang Kapten HP. Kasihan, kakap teknologi itu. karena Itu juga teknologi bahaya deepfake, jadi beliau bisa menerima berita-berita hoax seperti itu gitu. Banyak juga ya ternyata ya. Tapi kan ini ya, kita nih sebagai anak muda nih, kalau misal punya orang tua di rumah itu kayak gitu, yang gagap teknologi, yang nggak tahu teknologi itu apa, kita itu sekali-sekali itu kasih tahu dampaknya itu apa, manfaatnya apa. Kalau misal kita menyalahgunakan teknologi itu seperti apa nanti jadinya. Banyak juga ya ternyata ya bahaya yang disebabkan oleh AI ini. Mungkin ke depannya kita ini harus bisa memanfaatkan teknologi AI ini lebih bijak lagi. Ya, meskipun banyak bahayanya yang disebabkan sama AI ini, tapi diharapkan ya ke depannya kita ini karena kita ini masih punya kesempatan buat memitigasi resiko AI. Kita itu contohnya dari pihak pemerintah, perusahaan, dan individu. Nah, dari pihak pemerintah mungkin bisa membuat regulasi untuk melindungi privasi dan keamanan data yang individu-individu ini punya. Dari sisi yang perusahaan mungkin bisa kayak mengembangkan AI ini dengan prinsip transparansi dan keadilan. Nah, dan kita sebagai individu yang menggunakan teknologi-teknologi AI ini, mungkin kita ini bisa terus belajar buat lebih sadar akan akan sadar akan dampak-dampak Kedepannya itu gimana? iya, dampak-dampak negatif dari teknologi ini. Walaupun teknologi ini kan ya bagus lah ya, modern lah ya di zaman sekarang gini. Memudahkan, bahkan ada yang bilang itu memudahkan buat kita. Memudahkan, benar. Nah, tapi kalau makan teknologi udah secanggih seperti ini, tapi kitanya malah tidak bijak dalam menggunakan ini kan ya balik lagi ntar dampak-dampak negatifnya bakal muncul lagi Dan gitu. itu dampak negatifnya pun bukan hanya untuk diri sendiri, untuk ke kita tapi doang, banyak ke masyarakat juga. Orang lain kan banyak bisa orang juga yang kena imbasnya. iya gitu. benar. Nah, dari pembahasan ini nih, kita tahu gak sih kalau AI itu emang punya banyak manfaat, tapi lihat di situ lagi, pasti ada dampak negatifnya dan memiliki bahaya yang sangat besar banget. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas beberapa aspek tuh, dari aspek pendidikan, dunia pekerjaan, terus di kalangan kita sosial media ya, terus di apa sih keputusan yang bias ya dari AI ini kan itu kan dampak-dampak negatif dari AI ya. Nah, menurutmu sendiri nih, apa solusi yang kamu bisa kasih ke mungkin penonton-penonton ini supaya penggunaan AI ini bisa lebih bijak lagi ke depannya? Kalau aku ya, kalau menurutku sih ya, kita itu harus ngadain beberapa sosialisasi mengenai penggunaan teknologi tersebut. Nah, itu kita ngadain sosialisasi itu gimana sih caranya memanfaatkan teknologi ini dengan benar gitu. Terus kita kasih tahu juga bahayanya apa kalau misal salah menggunakan teknologi itu, dampak-dampaknya apa aja gitu. Jadi
supaya itu masyarakat itu bisa lebih berhati-hati dengan dampak-dampak negatif yang sudah kita bahas tadi. Nah, aku sih ya berharap kalau teknologi AI ini lebih banyak memberikan dampak positif daripada dampak negatifnya. Itu juga sih. Oke, setuju banget itu teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, saya berharapnya itu ke depannya ini AI ini bisa memberikan manfaat yang besar tanpa mengorbankan fungsi-fungsi manusia. Kayak tadi balik lagi ya, manusia yang zaman dulu tuh ya sebagai sumber daya yang apa ya ngomongnya sekarang primernya, Ya, sebagai primary-nya. Nah, tapi sekarang malah udah diganti, udah digeser sama teknologi itu teknologi. sendiri. Iya, malah Dan kasihan kan parahnya lagi teknologi itu buatan manusia itu buatan sendiri. manusia Nah, sendiri. Ini itu. kasarannya kayak kita yang bikin senjata tapi kita yang dibunuh dengan senjata itu. Tuh. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kami berdua tentang bahaya AI. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi penonton-penonton semuanya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu kritis dan berhati-hati dengan teknologi yang ada di sekitar kita ini. Walaupun itu terlihat modern, memudahkan kita, kita juga tetap harus hati-hati. Nah, terima kasih sudah memberi perhatian dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai Sampai jumpa jumpa di di lain lain waktu waktu dan dan tetap tetap berkritis. berkritis. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.